Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting kita di malam hari ini. Selamat datang kembali di training spesial Hari Guru Nasional bersama Mental Coaching Karakter MC Kuadrat. Tadi siang kita sudah belajar tentang ice breaking ya, bagaimana memaksimalkan ice breaking, dan malam ini kita akan dilengkapi lagi dengan belajar gestur optimal untuk pembelajaran maksimal. Oke, bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi siang belum berkesempatan untuk hadir, kami ucapkan selamat bergabung di training spesial Hari Guru Nasional di malam hari ini. Dan selama 1 jam ke depan di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sekaligus latihan nih nanti ya bersama dengan Kak Tibran untuk memaksimalkan gestur kita dalam pembelajaran. Oke. Sudah mulai banyak yang bergabung. Kita lihat di sini dari Yasporbi sudah bergabung, kemudian ada juga dari Al-Azhar 8 ya. Kemudian banyak sekali nih dari Anissa juga sudah bergabung, Bapak Ibu guru yang malam ini sudah hadir lebih awal, kami ucapkan terima kasih. Insya Allah dalam kurang lebih 2 menit ke depan acara akan kita mulai sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Sekali lagi selamat bergabung, Bapak Ibu pastikan kameranya sudah proper karena malam ini kita akan banyak latihan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah gabung di Zoom meeting kita di malam hari ini, pastikan kameranya menyala Bapak Ibu ya kalau tidak ada masalah di device-nya. Karena di malam ini kita akan banyak latihan, kita akan banyak exercise ya untuk memaksimalkan gestur kita di kelas gestur optimizing malam hari ini. Oke, wah sudah mulai banyak yang mengaktifkan kamera. Saya mohon izin melihat dulu sebentar ke laptop yang ada di depan saya nih ya, Bu Miss Titik sudah bergabung, Pak Tony sudah bergabung, Bu Tanti, Bu Citra selamat bergabung kembali, ada Bu Kristina, kemudian Bapak Ibu guru dari Yasporbi sudah bergabung, ada Bu Yati dari Alfalah, kemudian ada Bu Fuji. Wah ini dari chat Pak Rama, izin Kak sinyal saya unstable. Oke baik Pak, memang mungkin kalau sinyal unstable agak sulit untuk menyalakan kamera ya, tapi bagi Bapak Ibu yang cukup proper, koneksinya aman, stabil, kuotanya juga stabil. Kami rekomendasikan atau kami sarankan Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kamera karena malam ini kita akan banyak latihan. Nah, jadi kita akan kembali bersama dengan Kak Tibran. Oke, acara akan kita mulai dalam kurang lebih 1 menit ke depan. Pastikan Bapak Ibu sudah siap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti kelas gestur optimizing malam ini. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu, saat matamu melirik aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada, ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah 1 SMA, belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Baik, silakan bersiap-siap Bapak Ibu. Sekali lagi satu lagu terakhir kita akan segera mulai kelas gestur optimal untuk pembelajaran maksimal. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu, saat matamu melirik aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada, ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah 1 SMA, belum tepat waktu tuh begitu begini.
tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Engkau masih anak sekolah satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Oke, baik. Ini saya lihat di chatnya banyak yang nostalgia nih Bapak Ibu ya. Jadi ingat masa-masa SMA katanya ya. Oke. Alhamdulillah kalau gitu berarti lagunya juga bisa mengembalikan kita ke masa-masa yang dulu mungkin penuh dengan bahagia ya, mudah-mudahan ya. Oke. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Ini jawab salamnya semangat banget nih Kak nih. Kayaknya karena abis inget-inget nostalgia jadi ke bawah happy-nya ya. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, baik kami ucapkan. Oke, kita mute dulu. Hilang suaranya. Iya, oke. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di kelas kita di malam hari ini. Malam ini kita akan bahas tentang gestur optimal untuk pembelajaran maksimal. Dan malam hari ini kita masih akan ditemani oleh Kak Tibran. Bagi Bapak Ibu yang tadi siang sudah mengikuti kelas ice breaking, nah malam ini adalah bahasannya melengkapi dari yang tadi sudah dibahas di tadi siang. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi siang berhalangan untuk hadir nih Kak, baru bisa ikut di malam ini. Nah mudah-mudahan materi malam ini juga bisa menambah referensi dan juga menambah kompetensi dari Bapak Ibu. Oke. Kita akan mulai dengan berdoa. Kita berdoa dengan sepenuh hati, memohon kelancaran dan keridhaan dari acara kita malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita lancar, dan nanti apa yang sama-sama kita dengarkan dari Kak Tibran, yang sama-sama kita obrolin, sama-sama kita sharingin jadi ilmu baru dan penguat untuk kita semuanya. Untuk itu, kita berdoa bersama, berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, saya pengen tanya dulu nih, Bapak dan Ibu, sudah siap kita mulai? Mungkin bisa di-unmute dulu. Oke, sudah siap kita mulai Bapak Ibu? Siap. Wah, mantap. Oke. Semangat. Mantap. Baik, kita langsung akan segera bergabung bersama dengan Kak Tibran. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu ada yang baru masuk ke kelas kita, Special Training Hari Guru ini. Untuk itu, perkenalkan saya untuk kembali menampilkan video profil lengkap dari Kak Tibran. Inilah profil lengkap dari Kak Tibran. Training session kita hari ini akan dibawakan oleh trainer dari Mental Coaching Karakter MC Quadrat, Kak Tibran. Nama lengkap, Michael Tibran, Direktur Mental Coaching Karakter MC Quadrat. Pengalaman training di berbagai wilayah di Indonesia dan juga international training di Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi. Karya buku dari MC Quadrat, Responsible Parents dan Responsible Teacher yang telah menjadi bestseller di Indonesia. Ini adalah beberapa corporate yang pernah training bersama Mental Coaching Karakter MC Quadrat. Ini adalah beberapa university yang pernah training bersama Mental Coaching Karakter MC Quadrat. Dan juga lebih dari 800 sekolah di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk itu, mari langsung kita sambut. Inilah Kak Tibran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman insyaallah ya rabbal alamin. Saya seneng deh tadi sambil nungguin masuk itu Bapak Ibu Guru asik banget kayaknya joget-jogetnya. Sambil denger lagu anak sekolahnya Krisya itu mungkin kalau ada yang merhatiin ya, itu banyak juga tuh Bapak Ibu Guru yang sambil nungguin sambil sambil goyang-goyang gitu. Itu tadi Kak Ilham sebenarnya udah mau mulai, kita mulai ya. Jangan dikasihan Bapak Ibu Guru lagi enak-enak joget. Lagi enak-enak musiknya lagi diputer terus tuh bener berarti Kak Timlan gak ganti baju ya berarti ikut sama acara tadi siang. Berarti ikut acara tadi siang. Kalau yang gak ikut gak tahu saya pakai baju apa tadi. Oke. Ini biar suasananya juga masih ke bawah nih. Lagu favorit menunjukkan usia. Oh, itu juga favorit saya tuh lagunya. Tapi masa sih wajah-wajah saya? Aduh, saya takut ini nih. Takut jadi bumerang nih. Tapi tadi kan kita udah denger tuh lagu-lagu yang nostalgia, lagu-lagu masa lampau. Saya juga pengen ini nih ajak Bapak Ibu untuk denger lagu sekarang nih biar update biar ikut nih sama lagu-lagu yang kekinian. Kalau tadi kan lagu tahun beberapa puluh tahun ke belakang. Kalau sekarang saya mau kasih lagu TikTok. Wah, ini pasti pernah dengar tentang TikToknya, tapi belum tentu dengar tentang lagunya. Nah, ini supaya kita upgrade tentang lagu-lagu apa sih yang disukai anak-anak. Kalau anak-anak zaman dulu kan sukanya lagu-lagu yang lagu-lagu 80-an, 90-an, tapi zaman sekarang itu nggak bisa dibohongi bahwa perkembangan zaman terus berubah tuh. Perkembangan zaman terus terus update. Lagu yang sekarang lagu terbaru adalah lagu-lagu TikTok. Supaya update aja. Oke, Bapak Ibu. Siap gak nih Siap gak? Siap kan nih kita tapi nanti sambil ini juga ya, sambil happy juga ya, sambil goyang-goyang juga ya. Jadi biar sambil gerak-gerak juga, biar ngelemesin gitu. Kan kita mau latihan gestur nih, kita mau latihan mau latihan gestur supaya optimal, biar ngelemesin badan aja. Siap ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke, mantap nih. Ini nih guru-guru yang mau belajar nih. Pokoknya apa aja dihajar baik. Oke. Bikin TikTok sekalian Kak. Bikin TikTok bisa kayak coba deh ya, sekalian nanti direkam sama Kak Ilham. Berarti kalau mau bikin TikTok gerakannya juga gerakan yang ekspresif ya. Berarti gerakannya juga yang all out ya. Oke ya. Ya, Kak. Wah, Bu Herlina sampai langsung ini loh, gulung tangan. Waduh, langsung niat banget. Lah, pokoknya langsung aja deh. Kita langsung mulai. Musik, Kak Ilham, musik. Iya, musik dimulai. Yo, sambil gerakin dulu kepalanya kanan kiri. Intro tambah. Yo, sekarang tangannya jempol kanan ke kanan. Yo, tangan kiri kelingking. Yo, sekarang ditukar jempol kiri sama tangan kelingking kanan. Cuma 3 ya, 1, 2, kanan kiri. 1, 2, 3. Ya. Tukar lagi. Ya. Tukar lagi. Ya. Lebih cepat. Ya. Tepuk tangan dong. Iya, tepuk tangan dulu. Mantap. Sekarang ganti. Tangan kanan tembak. Tangan kiri angka 1. Tukar lagi. Tangan kiri tembak, tangan kanan angka 1. 1, 2, 3. Nah. Yuk. Tukar lagi. Ya. Sekarang tangan kanan angka 2 ya. 1, 2, 3. Nah. Tambah lagi jadi angka 3, tukar lagi. Iya. Jadi angka 4. Iya.
Wes, mantap. Semuanya ikutin. Sekarang ganti ya jadi angka 5 ya. Ya, oke, udah angka 5. Sekarang cepat dari 1 sampai 5. Siap semuanya ya. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, yo. Set. Yo, lagi ya. 1, 2, 3, yo. Pelan-pelan. Kanan kiri. Ulang lagi. Iya, kakak 2, ganti 3. Ya. Tepuk tangan dong. Iya. Woi, guru-guru juga bisa ikut dong, bisa update. Ya, tepuk tangan buat kita semua terakhir. Waduh, malam-malam juga happy semua, bahagia semua. Jadi kalau belajar kayak gini nih enak nih. Semuanya ikut gerak, semuanya ikut apa namanya aktivitas. Saya juga sampai ini nih, sampai keringetan nih. Ini AC nyala nggak sih? Oke. Sehat, menjadi sehat. Oh bener Bu, jadi sehat. Oh iya bener ya kalau gerak-gerak. Jadi kata Bu Nada salah-salahan dulu. Iya nggak apa-apa Bu. Di awal-awal salah-salah juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai salah-salah terus. Sampai anak-anak jadi ikutan juga. Oh, alhamdulillah. Bener kan? Anak juga suka kan. jadi gini nih emang resikonya kita harus ikut nih gaya-gaya anak-anak. Emang kalau disuruh milih mah enakan tadi lagu Krisya tuh. Anak sekolahan, 1 SMA. Jadi berasa muda lagi Bu ya. Iya. Iya. Jadi berasa muda. Jadi ingat masa lalu. Tapi kita juga harus sadar nih yang dihadapi anak-anak sekarang. Jadi kita perlu terus update. Sekali lagi tepuk tangan dong buat guru-guru semuanya. Alhamdulillah. Kalau sudah begini enak nih. Nah, ini nih jadi saya tadi kan siang tadi kan habis ngomongin ice breaking. Ini jadi kayak ice breaking gitu. Kalau tadi mau tahu ice breaking kayak gimana nih? Ini salah satunya ice breaking. Ice breaking masuk supaya Bapak Ibu siap. Terus juga nggak ketinggalan. Tadi nggak ada gambar layarnya. Ya Bu udah habis. Nanti ya lagi terakhir. Ntar terakhir kalau udah selesai kita joget-joget lagi. Yang penting sekarang kita belajar dulu ya. Oke, Bapak Ibu, tadi siang kan kita udah belajar tuh ice breaking. Ini salah satu bentuk ice breakingnya. Nah, kenapa ice breaking yang saya pilih malam ini joget-joget, gerak-gerak? Karena malam ini kita mau belajar tentang gestur. Menariknya dari gestur, Bapak Ibu, tadi kan di ice breaking kita belajar. Kita kalau mau bikin anak-anak bahagia, mulainya dari diri kita. Tapi kadang-kadang kita bingung tuh, supaya diri kita juga punya rasa bahagia. Cara supaya nimbulin rasa bahagianya gimana Kak? Lewat gestur. Loh, maksudnya gimana Kak? Kalau gestur itu ternyata dengan badan kita gerak-gerak, dengan badan kita goyang, dengan gerakan badan kita itu juga bisa mempengaruhi emosi kita. Jadi gerakan badan itu juga mempengaruhi emosi. Nih, saya contohin lagi deh. Gerakan badan itu mempengaruhi emosi. Contoh, misalnya kalau saya bilang halo, kira-kira jawabnya paling enak apa ya? Halo. Hai. Oh gitu ya. Oke. Halo, hai. Kalau hai? Halo. Oke. Halo. Hai, halo. Dibalik doang gitu ya. Siap. Sekarang kita coba. Nanti saya bilangnya halo, Bapak Ibu jawabnya hai. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba. Saya halo, Bapak Ibu jawabnya hai. Bismillah. Halo. Hai. Sekarang hai. Hai. Halo. Oke, hai, halo. Itu tadi cuma hai, halo, hai. Sekarang kita tambah. Kalau tadi cuma halo, hai, halo. Sekarang kita pakai gerakan tangan. Tadi udah ada tuh yang halo, hai-nya sambil hai, sambil begitu tuh. Sekarang boleh pakai gerakan tangan. Terserah mau gerakannya begini, mau begini. Pokoknya semuanya harus tangannya gerak ya. Syaratnya tangannya gerak, bukan cuma mulutnya doang. Oke, siap ya. Bismillah, kita mulai. Paham ya? Halo, hai, halo. Tapi sekarang pakai gerakan badan. Oke, kita coba. Bismillah. Halo. Hai.
Wah, mantap. Hai. Halo. Oh. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Ini kebetulan ada ibu yang ikut join meeting sama anaknya, ada Bu Asmiati. Ya. Saya mau tanya nih sekaligus sama anaknya. Kalau anak-anak biasanya nggak bohong nih, kita tanya sama anaknya. Halo, assalamualaikum Bu Asmiati. Halo, Waalaikumsalam Kak. Bu, ini punten, maaf nih mau nanya. Tadi kan halo, hai, halo. Ada 2 kali tuh, yang pertama sama yang kedua. Yang pertama nggak pakai gestur tangan, yang kedua pakai gestur. Lebih bahagia yang mana, Bu? Yang pakai gestur. Yang pakai gestur, yang pakai gini kira-kira gerakan tangan. Halo. Sip. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama putrinya yang Siapa? cantik. Nih. Halo, boleh kenalan gak sayang? Namanya siapa? Nama kamu siapa? Nazira. Nazira. Oh, Nadira. Oh, Nadira sekarang kelas berapa? TK. Oh, kelas TK ya. Oke. Tadi ikut sama Bunda halo hai. Ikut nggak? Ikut. Ikut. Caranya Kita mana? coba lagi boleh nggak Nadira sayang? Kita Coba. coba lagi. Coba yang Boleh benar, ya? yang benar, Kak. Ya, Kalau yang benar. halo jawabnya apa sayang? Halo, jawabannya apa tadi? Hai. Oh, hai. Kalau hai? Halo. Oh, sip. Kita coba dulu ya. Sekarang nggak pakai gerakan tangan, boleh? Boleh nggak pakai gerakan tangan? Oke, kita coba ya sayang ya, Nadira ya. Oke, kita coba. Halo. Hai dong. Halo apa jawabnya? Hai tadi gimana sih? Oh, hai. Oke, Pak pinter, hebat. Oke, siap ya sayang ya. Lagi ya, sekali lagi ya. Sekarang pasti Nadira bisa nih kalau halo, hai, kalau hai, halo. Siap ya Nadira ya. Oke, halo. Hai dong. Oh, gak apa-apa deh, gak apa-apa. Buat Nadira mau bebas, halo lagi juga gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting Nadiranya happy. Nah kalau hai apa sayang? Hai. Halo. Oh, halo juga. Gak apa-apa, bebas buat Nadira. Nah sayang sekarang boleh pakai tangan ya. Tangannya gerakin ya. Gerakin. Ayo, ke tangan. Nah, Siap ya. Oke sayang, sini. sekarang pakai tangan ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Boleh dong Bapak Ibu kasih tepuk tangan buat Nadira juga. Nah, Nadira sayang, kakak mau tanya boleh nggak Nadira lebih senang mana? Tadi yang pakai tangan gerak-gerak atau yang nggak pakai tangan? Lebih senang mana? Ayo. Yang pakai tangan. Oh, yang pakai tangan yang gerak-gerak ya. Yang tadi gitu-gitu ya. Oke, terima kasih ya sayang ya Nadira ya. Iya. Wah, makasih Nadira. Woi, semoga Nadira. Terima kasih kakak. Woi, sama-sama. Semoga Nadira sehat terus. Jadi orang sukses nantinya. Amin. Nah, terima kasih juga Bunda Ibu Asmiati. Tadi Ibu Asmiati sama Nadira. Nah, ini confirm nih. Ini confirm ternyata dengan tambahan gestur, dengan tambahan gerakan tangan itu akan jauh lebih mudah kita mengubah men-switch emosi kita. Nah, ini menariknya gestur. Kalau misalnya kita lagi butuh tambahan semangat, kita bingung nih untuk naikin semangat agak susah. Untuk mikir gimana cara semangat juga rasanya agak sulit juga. Nah, kita bisa tuh ubah emosi kita dengan cara mengubah gesturnya. Ubah emosinya dengan cara ubah gesturnya. Kalau misalnya kita pengen perasaan kita lagi sedih nih, kita pengen perasaan kita agak bahagia, maka gestur yang paling tepat kepalanya jangan ditundukkan. Kalau kepalanya ditundukkan, itu gestur yang mendukung tentang kesedihan karena itu mengakses perasaan. Jadi kenapa orang-orang sedih itu pasti gesturnya nunduk. Soalnya itu mendukung perasaan. Jadi kalau misalnya kita pengen perasaan bahagia, gesturnya diubah. Diubah jadi apa? Jadi agak ke atas gitu. Jadi gesturnya diubah dangak atau menghadap ke atas. Itu kenapa kalau misalnya lagi lagi muhasabah, pasti perintahnya, yuk sekarang kita pejamkan mata kita sambil tundukkan wajah kita. Nah, kenapa diminta untuk tundukkan wajah? Soalnya itu mengakses perasaan. Supaya nanti kalau kita minta untuk membayangkan ibu kita, kalau lagi nunduk itu kira yang terakses perasaan yang sedih-sedih. Tapi kalau lagi menghadap ke atas
atas kepalanya. Coba sekarang tengadahkan wajahnya sambil bayangkan ibu kita. Itu yang kebayang pasti yang bahagia-bahagia sambil main sama ibu kita. Coba deh kalau mau coba. Sambil lagi happy-happy. Makanya orang-orang dulu tuh kalau anaknya lagi nangis, biasanya suka ibu-ibu tuh suka mengalihkannya dengan coba tuh lihat cicak-cicak di atas, ada cicak-cicak. Nah, lihat tuh cicak ke atas, sebenarnya bukan cicaknya tapi mengadahkan wajahnya supaya nangisnya hilang. Itu menariknya emosi, itu menariknya gerakan tubuh. Jadi gerakan bisa memicu emosi, gerakan bisa merubah emosi. Gerakan gestur yang tepat bisa mengubah emosi yang tepat. Maka kalau misalnya kita pengen kelas kita bahagia nih, maka kita bikin kelas kita yang gesturnya tuh gestur yang membahagiakan. Kenapa tadi bukanya pakai kanan kiri ada gerakannya. Itu supaya emosinya juga berubah. Malam-malam beberapa guru mungkin ada juga yang belum siap untuk wah malam-malam lagi waktunya istirahat. Tapi dengan lagu kanan kiri sambil ada gini-gininya, itu emosinya berubah tuh langsung jadi emosi yang ceria, emosi yang happy. Itu juga bisa. Atau sebaliknya emosi juga bisa mempengaruhi gerakan. Kalau misalnya kita lagi bahagia, itu juga bisa mempengaruhi gerakan badan kita. Jadi gerakan badan bisa mempengaruhi emosi, emosi juga bisa mempengaruhi gerakan badan. Kalau kita lagi bahagia, pasti gerakan badan ikut bahagia. Lagi sedih, gerakan badan ikut sedih. Nah, kalau lagi sedih pengen bahagia, ubahnya lewat gerakan badannya gerakan badan yang bahagia, jalannya jangan diseret, kepalanya diangkat supaya emosinya ikut bahagia. Nah ini yang tadi saya sebutkan tadi, ini semuanya tercakup dalam sebuah teori namanya state of mind. Teorinya ada namanya state of mind. Jadi antara thinking, feeling sama fisik atau fisiologi itu ketiganya punya hubungan. Ketiganya saling terkait. Kalau misalnya kita pengen kita misalnya bahasanya dengan pengen ubah emosinya, ubah feelingnya, ubah perasaannya, bisa lewat dua cara. Mengubah pola pikirnya atau kalau nggak bisa ubah pola pikir, ubah gerakan badannya. Pengen emosinya berubah, ubah pola pikirnya atau ubah gerakan badannya. Kalau pola pikir berubah, biasanya feeling juga ikut berubah. Kalau pola pikirnya susah untuk kita ubah karena kita nggak punya referensi yang banyak, maka ubah psikisnya, ubah fisiknya, ubah gerakan badannya. Itu jauh lebih mudah dibanding mengubah thinkingnya gitu. Nah, tiga hal ini saling terkait nih. Atau misalnya kita lagi bahagia, kalau kita lagi bahagia, biasanya fisiknya atau fisiologinya itu juga ikut berubah. Nah, makanya salah satu cara supaya kelas kita membahagiakan, cara transfer juga bahagia lewat gerakan badan. Itu kenapa halo, hai, halo itu jauh lebih punya impact ketika pakai gerakan tangan dibandingkan tanpa gerakan tangan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Boleh dong tulis di chat dulu. Setuju nggak? Sambil diserap dulu pelan-pelan sebelum kita lanjut lagi. Setuju. Bu Nita, Bu Andayani, Bu Agusti setuju Kak? Setuju. Sejuta. Siapa sejuta? Lagi ini kayaknya lagi butuh duit ya. Oke, tanggal tua Kak, tanggal tua. Iya, semoga bentar lagi gajian turun. Setuju banget. Oke, setuju. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah jawab. Dari sini kita sebenarnya sudah paham kenapa gestur itu penting, kenapa gestur kita itu penting. Ternyata sebelum kita ngomong untuk orang lain, sebelum kita ngomongin gestur untuk pembelajaran, ternyata gestur itu juga penting untuk diri kita. Ketika gestur kita tepat, maka perasaan kita juga akan ikut berubah, pola pikirnya juga ikut berubah. Kalau pola pikirnya berubah, maka cara mengajarnya pun akan berubah. Tapi kalau gesturnya kurang tepat, perasaannya juga ikut dengan gesturnya. Nah, nanti juga pola pikirnya juga ikut dengan perasaan dan gesturnya. Maka
sebelum kita belajar gestur untuk pembelajaran, kita perlu tahu bahwa gestur itu juga penting untuk kita. Bahkan tadi sudah ada itu tuh testimoni dari Nadira. Dia jauh lebih bahagia apalagi sama bundanya yang juga ekspresif. Bundanya juga gesturnya juga mendukung. Nadira akan jauh lebih bahagia. Nah, sekarang pertanyaannya guna gestur dalam pembelajaran apa sih, Kak? Guna gestur pembelajaran apa sih? Nah, gestur dalam pembelajaran itu seperti yang sama-sama udah dibahas, gestur itu bisa menyampaikan emosi. Gestur itu walaupun hanya gerakan badan, tapi gestur itu juga bisa bicara. Gestur itu juga bisa ngomong. Gestur itu juga bisa memperkuat omongan kita. Jadi kalau seandainya kita ngomong pakai gestur, ngomong tangannya aktif, ekspresif, itu akan jauh lebih mudah dicerna oleh anak-anak kita dibanding ngomong dengan datar-datar aja. Jadi masalah gestur itu sebenarnya ya penting sih sebenarnya. Kalau seandainya kita pakai gestur. Nah, beda kan rasanya? Beda kan antara ngomongnya pakai ini nih gerakan tangan, ekspresif juga dibanding ngomongnya flat kayak gini. Kalau ngomongnya flat kayak gini ya rasanya nggak nyampe, terus juga susah dipahami soalnya kata-katanya semuanya datar. Nah, beda kan? Itu contoh satu. Suaranya kecil, Kak. Sengaja Bu Yati, sengaja. Itu lagi. Nah, kalau lihat kalau flat jadi buat bosen. Kalau flat justru akan membuat banyak barrier. Tadi kita udah bahas tentang ice breaking kan. Jadi salah satunya juga dengan gesturnya aktif, dengan pergerakan badannya aktif dari guru-gurunya itu membuat anak jauh lebih cair gitu. Terus juga gestur itu ternyata punya bahasa. Gestur gerakan badan itu juga bisa bicara. Kalau selama ini mungkin yang bicara mulut, tapi ternyata gestur itu juga punya bahasa. Contoh deh, kita simulasi. Tanpa gestur bisa ngantuk, bosan. Itu juga salah satunya Bu Asmanah. Atau Bu Asmanah dari tadi Bu Asmanah ini juga nih, aktif juga. Videonya nggak aktif ya. Atau yang videonya aktif deh, siapa ya? Yang videonya aktif deh. Saya pengen buktiin bahwa lagi error. Oh, lagi error Bu ya. Oke, baik, siap. Makanya sedih banget. Oh, pengen juga latihan sebenarnya ya. Oke, kalau gitu ini deh sama Bu Emma. Bu Emma tadi datang duluan. Saya masih siap-siap tuh sebelum jam 7 Bu Emma udah login duluan. Nih kayaknya semangat banget nih Bu Emma nih. Ini juga bukti bahwa guru-guru senior itu juga nggak mau kalah sama guru-guru yang lebih muda gitu ya dalam hal proses belajar. Oke. Bu Emma saya bilang senior ya Bu ya. Semoga nggak tersinggung ya. Oke. Halo Bu Emma, punten Bu, kita boleh latihan gestur Bu? Tergantung Indonesia juga nggak? Gestur excited tapi intonasi biasa aja mempengaruhi nggak? Nanti kita bahas. Ternyata nanti ditahan pertanyaannya. Saya mau ngobrol dulu sama Bu Emma. Bu Emma. Ya. Bu Emma, boleh nggak bantu saya Bu Emma? Boleh Kak, silakan. Sambil latihan juga nih Bu Emma, latihan gestur. Saya pengen ini Bu Emma, ada game sederhana sebenarnya. Beberapa juga mungkin udah ada yang tahu. Tapi juga saya pengen ngasih tahu aja kalau gestur itu juga punya bahasa gitu. Jadi gini Bu Emma, saya punya 2 kata nih. Nanti saya chat nih ke Bu Emma. 2 kata, saya chat ke Bu Emma. Nanti tugas Bu Emma itu dengan gestur, gerakin ekspresi wajah dan gerakan tangan. Tujuannya gimana caranya 2 kata ini ketebak sama yang lain. Nggak boleh pakai suara. Gimana Bu Emma? Setuju nggak? Chatnya di mana Kak? Belum Bu, belum. Setuju dulu nggak nih? Wah, dia udah semangat banget. Belum ngechat. Setuju kan nih Bu Emma? Sambil latihan gestur. Soalnya kalau ngomongin gestur tanpa latihan langsung tuh kayaknya kurang pas gitu. Jadi kita latihan di awal. Gimana Bu Emma? Siap? Ya. Siap ya? Siap. Oke. Kalau siap saya akan chat Bu Emma. Ini apa ya? Nah, ini nih. Apa namanya? Bentar Bu Emma, bentar. Saya lagi pikir. Kata-katanya nggak terlalu susah tapi nggak terlalu gampang juga.
udah ada ini Bu Emma ya. Oke, Bu Emma. Saya kirim ke Bu Emma. Nah, udah ada. Sudah ada Bu Emma. Bu. Belum, Kak. Belum. Yang Bu mana? Emma. Bu Emma, yang namanya Bu Emma satu doang kan? Iya. Iya, Bu Emma itu direct message, Bu. Enggak. Kolom chat. Ya. Udah ada. Oh, Iya, jangan disebutin, Bu, jangan disebutin. Jangan disebutin. Udah ada. tunggu, Kak. Sebentar iya. yang mana nih? Paling bawah biasanya paling bawah. Yang lain di matiin dulu chatnya ke Ilham supaya gak ada chat baru. Oke, nah tuh udah ada Bu Oh, Emma tuh. iya. Udah ada ya. Siap ya Bu Emma ya. Udah paham ya? Bu Emma. Udah paham ya. Jadi nanti tugas Bu Ya. Emma cuma pakai gerakan, gak boleh pakai suara. Gimana caranya yang lain Bapak Ibu yang lain itu bisa nebak ya. Nah, Bapak Ibu yang lain nanti nebaknya pakai chat ya supaya nggak penuh suaranya. Oke. Juga supaya kelihatan mana yang benar, mana yang belum benar. Oke, kalau gitu langsung aja. Bu Emma, kasih musik dikit-dikit, tipis-tipis ke Ilham supaya lebih semangat. Oke, siap Bu Emma? Hitungan ketiga kita bisa mulai ya Bu Emma ya. Siap? 1, 2, 3. Silakan Bu Emma. Yo, yang lain perhatiin. Sayanya dihilangin aja sayanya biar fokus ke Bu Emma ya. Nah, sayanya hilang, fokus ke Bu Emma. Bu, ayo Bu, tunjukin gesturnya Bu. Oh, virtual backgroundnya hilangin dulu Bu. Mohon maaf, virtual backgroundnya hilangin dulu. Aman nggak di belakang? Aman gak nih? Soalnya gerakan-gerakannya. Nah, ditanya tuh berapa kata, Bu Emma. Yo. Wah, apaan tuh? Itu Bu Emma. Waduh, apaan tuh? Ayo tidur. Bu. Bu Emma, bener, Bu Emma udah tahu kan kata-katanya? Bu Emma udah tahu kan kata-katanya? Kata-katanya ini nih Bu. Nih, saya takut Bu Emma-nya nggak paham nih kata-katanya. Nih kata-katanya nih yang terakhir nih Bu Emma. Sudah ada Bu Emma? Bu. Bu Emma. Aduh, saya jadi bingung. Aduh, Bu Emma udah ketemu nggak chatnya? Punten di unmute dulu Bu Emma. Bu Emma cuma kelihatan, Bu Emma. mukanya aja yang kelihatan, tangannya nggak kelihatan. Oh, tangannya tadi nggak kelihatan. Iya Bu, sebentar Bu. Tadi juga kayaknya kurang paham apa namanya tulisannya. Bu Emma kalau memang chat saya nggak masuk, mungkin kita bisa latihan ini Bu, di kesempatan berikutnya. Saya mau yang lain dulu. Boleh Bu Emma? Oke, siap. Siapa Kak Ilham? Langsung nih sampingnya. Di saya sih sebelahnya nih Bu Nunuk Sugiyarti. Sebelahnya. Bu Nunuk Sugiyarti. Halo, Assalamualaikum Bu Nunuk. Halo, Assalamualaikum Bu Nunuk. Suaranya hilang, Kak. Ini suaranya ada. Bu. Wah, Bu Nunuk lagi dalam kendala jaringan sepertinya. Suara saya tidak terdengar. Jadi siapa deh volunteer deh yang aman deh? Bu Meti, dia angkat tangan. Wah, Bu Meti angkat tangan. Langsung aja Bu Meti lah. Kita buktikan dia merasa tertantang. Oke, kalau begitu kita tantang Bu Meti. Halo Bu Meti, Assalamualaikum. Ya, halo, Waalaikumsalam, Kak. Bu Bentar ya, Meti saya bantu bisa dulu, Kak. Bu Meti bisa bantu saya ya Bu Meti ya. Iya, insya Allah ya, Kak. Oke, kalau begitu saya langsung kirimin deh. Siap. Kata-katanya Bu Meti. Nih. Saya jadi deg-degan nih.
Bentar. Oke, Udah ya, Kak? dah. Ya, bentar, Kak. Ya, buka dulu ya. Apa nih? Oh, iya, iya, iya. Oke. Tanpa suara, hanya gestur. Kita cuma mau membuktikan bahwa gestur itu juga bisa berkata-kata. Oke, siap ya, Bu Meti ya? Langsung aja, udah di mute. Jadi sengaja nggak bisa dibuka suaranya. Yang lain boleh ditebak. Silakan Bu Meti. Oke, apa tuh maksudnya? Dua apa tuh maksudnya? Dua. Oh, ada yang kasih tahu. Oh, benar, Bu Hanti, 2 kata. Oke, apa tuh? Ayo, apa yo? Oh, cium tangan, cium telapak tangan, pamit. Yang benar yang mana nih, Bu Meti? Bu Meti, yang benar yang mana nih? Betul, cium tangan. Oke. Tepuk tangan buat Meti, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Mantap. Ternyata dari apa namanya Bu Meti dengan cerdasnya itu di awal dia dengan gini dulu untuk berkata-kata sebenarnya untuk menyampaikan apa yang dia mau, dia pengen kasih tahu dua kata tanpa harus berkomunikasi, tanpa harus ada ucapan, dia bisa berkomunikasi dengan tangan. Terus kemudian langsung apa namanya? Tangannya didekatkan ke hidung, langsung ada cium tangan. Jadi sebenarnya gerakan tangan kita itu juga bisa berbicara. Gerakan badan, gerakan wajah itu juga berbicara. Jadi apa namanya itu kenapa gestur itu penting? Gestur itu penting, apalagi di masa-masa online. Banyak yang bilang, Kak, masa-masa online tuh dulu biasanya gesturnya bisa sebadan, bisa gerak semuanya. Di masa online PTMT kan ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Jadi kita nggak bisa semuanya tuh gerakan tangan, gesturnya kita nggak bisa semuanya bisa ikutan. Jadi ada banyak sebenarnya bisa dilatih, tapi di masa-masa sebagian besar masih online, kita bisa melatih gestur mulai dari wajah kita, mulai dari ekspresi kita. Pertanyaan yang menarik adalah, tadi Kak berarti bukan cuma ekspresi ya, berarti bukan cuma gestur ya, tapi intonasi juga penting. Intonasi juga penting untuk apa namanya membuat kelas yang menyenangkan. Betul, intonasi juga penting. Tapi intonasi pasti lahir dari ekspresi wajah. Intonasi pasti lahir dari ekspresi wajah. Kalau kita mau intonasinya yang menyenangkan, maka ekspresi wajah itu juga perlu menyenangkan. Kalau intonasinya mau happy, ekspresi wajah juga happy. Kayak misalnya para dubber, kebayang nggak para dubber itu, para pengisi suara, mereka walaupun di belakang layar, tapi semua ekspresi wajahnya ikut. Ketika marah, itu wajahnya juga ikutan marah. Ketika sedih, wajahnya juga ikutan sedih. Ketika bahagia, wajahnya juga ikut bahagia. Ternyata intonasi suara itu juga ada pengaruhnya lewat ekspresi wajah. Maka kalau misalnya kita pengen keluar intonasi yang membahagiakan, maka latihannya dari sini juga nih, dari ekspresi wajah juga. Soalnya ekspresinya bisa maksimal, maka intonasinya juga maksimal. Saya juga terasa nih, tadi kan saya sempat cerita tuh, Kak Ilham sempat protes, saya wajahnya kurang ekspresif. Nah ternyata dengan wajah yang lebih ekspresif, kalau saya lebih senyum, itu kata-katanya jauh lebih terdengar membahagiakan dibanding kata-kata yang keluar ketika saya ngomongnya begini. Nih, saya ngerasa dulu di sini udah senyum, tapi kurang bahagia. Ternyata kalau begini lebih bahagia, gitu. Coba deh, kita coba aja. Kalau benar abis gini kita langsung latihan ya, oke? Kalau benar abis gitu kita langsung latihan ekspresi wajah. Pokoknya banyakin latihan ekspresi wajah supaya, langsung latihan aja deh. Waktunya supaya bisa banyak latihan, kita langsung latihan aja deh. Kita langsung latihan aja. Yang paling gampang itu, yang paling banyak dipakai untuk guru-guru adalah, dan yang paling dibutuhkan anak-anak adalah ekspresi bahagia. Nah, muncul Kak Ilham, ganti ekspresinya.
Oh, oke. Ekspresi sedang, ekspresi bahagia. Jangan takut-takut, jangan malu kelihatan lebay. Saya dulu juga latihannya sama. Ini saya ini bukan teori nih. Kalau ini saya bukan cuma sekedar teori nih. Ini bener based on experience. Dulu tuh saya merasa kalau kan ini di depan kelas tuh senyumnya tuh begini nih. Jadi senyum begini. Masih kurang senyum, tapi kalau mau senyum lebar segini. Senyum lebar dan kelihatan bahagia. Kelihatan bedanya nggak? Rasanya dulu lebay, oke, rasanya dulu lebay. Tapi sekarang itu jadi terbiasa karena saya tahu dengan begini kata-katanya juga kata-kata yang membahagiakan. Intonasinya intonasi yang membahagiakan. Oke, sekarang kita latihan kita latihan ekspresinya. Jangan takut di depan kamera. Yang di rumah yang kameranya belum aktif, yang kameranya nggak aktif, nggak apa-apa senyum-senyum sendiri depan kamera. Latihan. Nggak ada yang paling nggak ada latihan yang enak. Latihan gak ada yang nyaman, semua latihan itu perlu proses. Jadi yuk sekarang kita latihan untuk ekspresi yang Kak, tapi saya biasanya wajah jutek gitu Kak, jadi kalau senyum susah. Sama, saya juga dulu begitu, tapi bisa nih bisa kan? Oke, yuk itu kan ketiga. Semuanya kita latihan untuk tarik tarik bibirnya selebar-lebarnya, terus sambil emosinya bahagia, tunjukkan ke kamera bahwa Anda udah bahagia. Yo, tunjukin. Nah, boleh dibuka mulutnya juga boleh, jangan malu-malu. Nah, yo. Sambil senyum. Nah, sekarang sambil senyum latihannya sambil ngomong. Aku lagi sariawan. Oke, yang sariawan tahan-tahan dikit. Sekarang sambil senyum, sambil ngomong. Ngomongnya sambil bicara. Bicaranya apa? Apa kabar anak-anak? Oke. Sekarang sambil bicara, apa kabar anak-anak? Tapi sambil senyum, gak boleh keluar nih. Latihan ekspresi. Pegel Kak, emang saya dulu pegel banget. Bayangin saya nih ngisi training 1 jam nih senyum gini. Dulu mau pegel banget, sekarang udah biasa. Oke, di-unmute dulu, di-unmute biar rame dong. Sambil senyum, sambil nanya apa kabar. Oke ya, siap ya. Boleh di-unmute dulu dong. Di-unmute dulu. Belum Bu. Wah, semangat banget nih belajar nih. Tuh, itu kan ketiga bareng-bareng ya Bu ya. Bapak Ibu, bapak-bapak nih terutama nih Pak, ayo ayo Pak latihan Pak. Kita buktikan bahwa bapak-bapak itu nggak kalah manis sama ibu-ibu. Ayo Pak, bantu saya Pak, jangan ditinggalin saya sendirian Pak. Pak Yogi banyak senyum jadi lapar. Nah, nanti kalau udah tahu jadi lapar, sebelum senyum banyak kita siapin dulu tuh makanan-makanan, amunisi supaya nggak apa-apa dah kita usaha lapar dah. Tapi kalau ngajar senyum tuh anak-anak jadi happy. Ayo. Mana Pak Sayogi, ini jangan cuma chatnya doang. Mana nih kameranya? Ada Pak Suparwito juga. Nih yang di ini bapak-bapak ya, yang di spotlight bapak-bapak. Yang lain ibu-ibu saya nggak spotlight, sengaja ibu-ibu mendominasi. Saya butuh teman bapak-bapak nih yang ganteng. Oke, yuk hitungan ketiga sambil senyum, sambil ngomong apa kabar anak-anak. Oke, hitungan ketiga ya, bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Sekarang pakai gerakan tangan. Tadi rumusnya udah tahu. Gerakan tangan bisa menakutkan emosi. Ayo tekan ketiga lagi ya. Jangan ragu, Pak Mahi, ayo Pak Mahi. Yo. Pak Yogi, ayo. Udah ada teman saya. Woi, saya punya teman yang ganteng-ganteng bapak-bapak ini. Wah, Pak Dede juga. Ayo. Hitungan ketiga ya, Pak. Senyum, apa kabar sambil gerakin tangan. Oke, 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Oke, terima kasih. Boleh kasih aplaus buat kita semua.
sudah mau berlatih. Wah, ini terus diulang-ulang nih. Ini terus diulang-ulang. Saya nggak sebentar, beneran dah. Saya nggak sebentar latihannya. Tapi setelah itu, kalau saya boleh bertestimoni ya, setelah itu anak-anak jauh lebih mudah lebih mudah mendekat gitu. Kayak tadi ngomong sama Nadira, itu kayak karena udah terbiasa aja, mulai dengan senyum, oh nadanya segini, karena udah kebayang gitu. Kak mau tanya, kalau ada orang yang flat kenapa ya tanpa ada gestur, ekspresi, dan saat berbicara intonasinya selalu datar? Itu pasti dah, itu pasti hidupnya juga datar. Hidupnya pasti juga datar. Jadi emang kalau mau latihan ini paling nyampang di mana? Bukan di kelas latihannya sehari-hari di rumah sama anak, di rumah. Apalagi bapak-bapak tuh kadang-kadang malu, suka jaim, mau bahagia, halo gimana? Bapak baru pulang, kamu hari ini sekolahnya gimana? Itu latihannya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan kalau ibu-ibu kan udah biasa tuh. Kak sekarang kan ngajarnya pakai masker, nggak kelihatan. Walaupun pakai masker, tapi kerutan mata nggak bisa bohong nih. Bukan kerutan deh, dari ibu-ibu ini lagi. Kelopak mata, gerakan kelopak mata itu nggak bisa bohong. Jadi walaupun ditutup, gerakan kelopak mata kalau kita senyum itu nggak bisa bohong, tetap kelihatan gitu, Bu. Nih, tetap kelihatan. Jadi ekspresi itu juga akan ketangkep, belum lagi nanti intonasinya. Jadi kalau ngomongnya sekarang tanpa senyum, dilarang senyum, kita tarikan mata, ya bubarkah, thanks. Aman saya. Sekarang tanpa senyum kita bicara apa kabar anak-anak, tanpa senyum, seceria mungkin, tanpa senyum, tanpa ekspresi. Sekarang bedakan, oke? Tanpa senyum, tanpa ekspresi, intonasinya bisa sama atau enggak sama yang pertama lagi, oke? Sekarang gak usah di-unmute, coba aja dulu sendiri di rumah. Kalau di-unmute nanti suasananya beda. Coba sendiri di rumah, rasakan, setelah itu chat. Rasanya gimana? Oke, hitungan ketiga ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Coba rasain apa bedanya. Aneh. Pengen bahagia tapi wajahnya aneh, hambar, jutek Kak, lemes, judes mukanya, apa nggak enak Kak. Nah, kan. Jadi kalau mau latihan intonasi memang penting, tapi ternyata intonasi itu juga lahir dari ekspresi. Ngebetein, nggak asik, nah kaku, nggak nikmat, udah kayak monolog orang. Oke, jadi nggak semangat, nggak seru. Nah itu yang dirasakan kalau tanpa ekspresi. Ternyata ekspresi pengaruhnya bukan hanya sekedar wajah, tapi ekspresi pengaruhnya juga ke intonasi. Mau kita belajar intonasi bagaimanapun, tapi kalau ekspresinya nggak ikut, maka intonasi juga akan datar-datar aja gitu. Nah ini senang nih, ini yang sering yang perlu sering kita latih. Soalnya kalau dengan happy begini, orang juga energinya juga akan terasa. Bayangin kalau saya ngajarnya nggak senyum begini, energinya juga nggak akan terasa. Yang awal tidak semangat dan tegang mau belajar. Oke, itu kalau misalnya nggak seru. Kak, kadang ada orang yang kita sapa dengan rame, malah tanggapannya biasa aja. Contohnya, kalau ngajar anak-anak dewasa malah kita dianggap lebay. Nah, kalau misalnya pertama rumusnya adalah kalau misalnya kita sudah terlatih untuk ekspresif di anak-anak, maka lebih mudah untuk mengurangi ekspresi dibanding nambah ekspresi. Itu satu. Lebih mudah mengurangi, karena mengurangi itu effortnya nggak lebih banyak dibanding menambah. Nah, yang kedua memang kadar bahagianya memang perlu juga kita pahami. Kalau anak TK, anak SD, memang kita perlu banyak gesturnya yang gerak. Anak TK, anak SD, ekspresinya perlu gerak. Kalau anak SMP, memang nggak perlu se-childish anak SD atau anak TK. Mereka sudah perlu dengan reason. Kenapa hari ini perlu bahagia? Itu kenapa yang lebih dewasa itu perlu reason. Itu kenapa tadi saya masuk mulai ngomongin gestur, ngomongin bahagia, bukan dari cara ngajarnya dulu.
Bukan dari kenapa gestur itu penting untuk ngajar. Bukan itunya dulu. Saya kasih reason ke Bapak Ibu semua bahwa gestur itu penting juga untuk diri kita masing-masing. Karena dengan gesturnya berubah, dengan ekspresinya berubah, emosinya ikut berubah. Emosi kalau gesturnya membahagiakan, gesturnya membahagiakan, emosinya membahagiakan. Kalau emosinya membahagiakan, itu bikin badan kita jauh lebih sehat. Makanya saya mulai dengan reasonnya dulu. Anak SMP, anak SMA juga sama. SMP, SMA, ice breaking sama gestur itu juga perlu mulai dari reasonnya dulu. Kalau misalnya kita ice breaking dengan tepuk-tepuk misalnya. Kita ice breaking dengan tepuk-tepuk. Ayo tepuk satu, tepuk satu. Nah, kenapa tepuk itu penting? Kasih reasonnya dulu. Kenapa tepuk itu penting? Karena dengan tepukan tangan, ternyata tangan kita punya saraf-saraf nih dengan tepukan tangan. Jadi badan kita, saraf di badan yang lain itu akan ikut bereaksi dan itu akan membuat badan kita jauh lebih sehat. Yuk, yang tepuk tangan, saya berdoa semoga anak-anak yang tepuk tangan juga punya kesehatan yang lebih baik. Itu biasanya anak-anak SMA, anak-anak SMP kalau reasonnya kuat itu mereka akan langsung ikut. Gitu. Kalau reasonnya kuat itu biasanya akan langsung ikut. Oke. Jadi mulai mulai kalau SMP SMA mulai dari reasonnya. Kalau saya misalnya main games buat anak SMP, saya akan bilang saya nggak akan perlakukan kamu seperti anak SD. Permainan ini saya pernah mainkan di kelas atas, saya juga pernah mainkan di anak-anak. Tapi permainan ini banyak yang bilang gampang tapi juga sulit tapi gampang. Ada yang bilang sulit tapi ada juga yang bilang gampang. Jadi gampang sulit. Kalau kamu berhasil bisa menyelesaikan permainan ini, berarti kamu terbukti kamu juga bisa selevel dengan anak-anak di atas kamu. Nah, itu reasonnya. Dengan begitu akan merasa tertantang tuh anak-anak tuh. Oh iya. Itu di SMP sama SMA. Terutama SMP itu di kelas 9, 10, 11, 12. Kalau di kelas 7, 8, 7, 6 terus ke bawah itu juga masih bisa tuh dengan ekspresi yang senyum gitu. Bener Kak, saya iri lihat teman-teman kalau ngomong kok terlihat enak, ekspresinya menarik. Nah, latihannya jangan cuma ngajar doang Bapak Ibu, latihannya tuh sehari-hari. Jadi di rumah sama siapapun itu ekspresi senangnya kelihatan. Itu yang pertama, senang. Yang kedua, kita latihan supaya supaya wajahnya juga lentur. Tahu nggak ibu-ibu nih terutama di wajah itu kalau seandainya kita gerakin wajah itu biasanya otot-otot di wajah itu juga akan ikut bergerak dan itu akan membuat wajah kita jauh lebih lentur. Kalau wajahnya lebih lentur itu insya Allah akan membuat wajah kita akan terlihat lebih muda. Nah, ini saya ngajak ibu-ibu nih pakai reason. Akan kelihatan lebih muda. Kalau begitu biasanya ibu-ibu mau ikut ya kan. Kalau ayo Bu gerakin wajahnya. Ih ngapain sih Kak malam-malam begini? Tapi kalau ada reasonnya, ayo kalau wajahnya digerakin kita bisa punya kesempatan mau wajah kita jauh lebih muda. Biasanya lebih banyak yang bergerak, betul nggak? Betul nggak? Jadi mainnya di reason. Untuk kelas dewasa itu dibanyakin di reasonnya. Oke. Yang kedua kita latihan kalau tadi senang, kita yang kedua latihan supaya otot-otot wajah kita tuh rileks, lemes. Kita latihan ekspresi kaget. Nah, kita ekspresi kaget atau terkejut. Nah, terkejut itu kan, jadi terkejut itu. Jadi semuanya bergerak. Oke. Gerakan-gerakan mulutnya, gerakan matanya, gerakan pipinya semuanya bergerak. Oke, lemesin dulu. Terkejut apa nih? Oke, terkejut apa ya? Bahagia apa takut? Bahagia aja, terkejut bahagia. Bayangin buka pintu ada duit 1 miliar, terkejut. Aduh. Bayangin aja dulu ya Bu ya. Bayangin ini gratis, ini nggak bayar ya kan. Kalau ngebayangin bayar baru dah kita bingung ya. Oke, ini dulu senam muka biar lemes mukanya, senam muka. Yuk, jalan dulu mukanya. Jangan takut jelek. Ingat ibu-ibu senam muka itu bikin wajah lentur, bikin awet muda. Oh, kan gerak semuanya kan. Dapat hadiah umroh, betul.
Nanti kita ketemuan di depan Masjidil Haram ya, Ibu ya. Berangkat sendiri dong. Yo, gerakin, yo. Oh, gerakin, jangan takut jelek. Jelek latihan nggak apa-apa sekarang. Sekarang apa namanya? Jam pagi masih fresh, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan konsen. Nah, ini memang latihannya bukan untuk pagi-pagi mah gampang, udah mulai siang nih latihannya nih. Oh, yo. Oke, sekarang udah mulai lebih fresh. Sekarang latihan terkejut. Oke, terkejut bahagia. Oke, hitungan ketiga, wajahnya semua digerakin, ekspresif. Jadi terkejut. Jadi benar-benar digerakin semua wajahnya. Terkejut cantik. Kalau terkejut cantik biasanya malu-malu, jaim. Terkejut tapi pengen kelihatan cantik. Gak apa-apa kelihatan jelek. Yang penting mukanya gerak. Yo. Oke. Hitungan ketiga bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Bu, jangan takut jelek. Yo, Pak Masda Jaya. Yo, gerakin. Biar ekspresif, yo. Kalau emang susah buat yang nggak biasa ekspresif, tapi percaya latihannya mulai dari menggerakkan wajahnya, yo. Nah kan, oke. Terima kasih, tepuk tangan lagi buat kita semuanya. Nah, sekarang perasaannya apa? Bisa di latihan. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan gitu ya. Apa yang dirasakan? Nulis di chat. Sambil santai aja sambil latihan. Udah sering terlihat jelek Kak pas lagi nge-freeze. Pak jangan buka kartu Pak. Saya pengen bilang iya dah kayak sana buka kartu. Jadi bisa ketawa terus. Haus emang lebih capek dari biasanya. Seneng tapi malu. Nah barriernya biasanya di situ tuh. Barriernya di situ. Kak saya malu Kak jadi kelihatan jelek. Padahal itu poin utamanya. Jelek banget. Kering Kak, giginya pegel. Pegel Kak, ada yang bilang jadi seger lagi, jadi bahagia ngebayangin hadiah umroh. Ya Allah, amin ya Allah. Happy, semangat, jadi relax. Oke, pipinya pegel emang, pipinya pegel, pasti terasa pegel. Tapi sama kayak otot aja, otot tuh dilatih pertama kali tuh rasanya nggak enak. Misalnya ngangkat 2 kilo, apa namanya? Awal-awal pasti akan terasa kenceng tuh sakit, tapi kalau udah biasa 2 kilo mah enteng nanti naik lagi. Oke. Masih canggung itu juga perlu latihan. Masih canggung nih. Siapa nih kita apa namanya? Ajak, kita tantang, kita latih Bu Mujiah ya. Saya memang sengaja cari yang nggak biasa ekspresif supaya dapat kesempatan kelas yang ekspresif. Oke. Halo, assalamualaikum Bu Mujiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oh, dilihatin istri ya Pak Mufid di sini si istri jadi salting. Nah, istri berarti Pak Mufid jarang ekspresif tuh istrinya. Biar latihan ekspresif istrinya pasti istrinya ditambah sayang. Kamu Mujiah dulu Bu Mujiah. Bu, boleh nggak kita latihan Bu Mujiah? Boleh, siap-siap. Oke, Bu Mujiah kalau biasa ngajar, kalau pembukaan biasanya pembukaannya gimana Bu Mujiah? Di hadapan anak-anak ya Pak ya? Iya, anggap kita semua nih murid-muridnya Bu Mujiah. Yes, siap. Maaf yang saya hadapi anak-anak kecil ya Bapak ya, saya guru TK. Wah, pas banget. Guru TK biasanya ekspresinya lebih keluar. Oke, nggak apa-apa Bu Mujiah. Agak-agak lebay. Nggak apa-apa. Saya sendiri begini Kak, merasa diri saya itu ketika ngomong itu kok kayaknya kayak orang marah gitu. Kayak orang marah, maksudnya gimana tuh Bu? Kenapa kok bisa? Setelah kita lihat ketika kita bikin video atau apa itu, apa ya, ekspresi di wajah itu kayaknya terlihat marah gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Ketika saya ngomong gimana ini Kak? Gimana Bu? Ketika kami ngomong ini seperti apa? Apakah masih seperti marah? Ekspresinya seneng lah. Jadi, jadi pembukaan ekspresinya seneng. Nanti kita sama-sama ini nih, kita bisa sama-sama latihan juga dari Bu Mujiah. Bisa ada feedbacknya juga. Jadi Bu Mujiah nanti keuntungannya nanti bisa dapat feedback dari guru-guru. Jarang-jarang Bu, ada 350 guru yang bisa ngasih feedback. Woi, mantap kan? Ketemu guru di sekolah nggak sebanyak ini Bu. Tugasnya apa nih Kak?
Ya, silahkan dicoba Bu. Nanti Bapak Ibu guru yang lain mohon izin nanti bukan hanya sekedar Koreksi. penonton tapi juga sebagai observer nanti boleh kasih feedback. Bu Bujia nanti kalau ada feedback yang membangun jangan baper Bu ya. Kita dalam proses latihan Bu ya. Insya Allah, Oke, ya, siap. kita Wah, ini sama-sama mantap nih kalau belajar. latihan begini happy nih. Yuk silahkan saya kasih panggung buat Bu Baik, terima Bujia. kasih atas kesempatannya Kak. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah kita sehat semua ya. Hari ini kita mau belajar bersama Bunda Jiah. Sudah siap? Halo Siap. Anis, apa kabar? Oh ya, alhamdulillah baik. Bu Guru. Terima kasih. Itu Lila, kenapa tuh Lila? Sedih ya? Oh, kita hibur ya teman-teman ya. Iya Bu, Kita nyanyi dulu siap. deh. Baik, Bu. Sementara itu aja Bapak. Oh, siap. Oke, terima Siap, kasih Bu Bujia atas kasih tepuk tangan kesempatannya. dong buat Bu Bujia. Wow, mantap nih Bu Bujia malam-malam latihan. Nah, Bapak Ibu boleh kasih feedback, kasih masukan atau kasih apapun lah. Kalau memuji boleh, kalau misalnya ada yang mau kasih masukan juga boleh. Pokoknya feedback apapun umpan balik boleh kasih ke untuk Bu Mujia supaya ada yang bisa juga dipelajari oleh Bu Mujia. Oke, wah nih saya pelan-pelan nih. Kak mau tanya, punya kakak sinyalnya bagus ya? Beli di mana sinyalnya? Mau dong sinyal saya di sini ngomongin. Wah dia ngomongin sinyal. Saya alhamdulillah pakai sinyal apa sih? IndiHome. Oke, kalau sering senyum muka ketarik gitu kelihatan garis-garis penuaan. Nah, itu garis-garis penuaan itu muncul karena biasanya ketekuk gitu biasanya. Atau saya apa ya? Saya nggak begitu paham deh garis-garis penuaan. Alhamdulillah udah muncul sih dikit-dikit. Udah menyapa anak TK sepertinya ekspresi seperti itu sangat standar. Oke, keibuan sekali, mantap. Bu guru sopan sekali, baik hati. Kurang rame. Oke, karena keibuan agak perlu lebih cheerful gitu. Lebih bagus lagi ada gerakan tubuh kata Bu Lina Solia. Setuju. Jadi ekspresinya memang udah banyak ngomong, ekspresinya udah munculin kebahagiaan, tapi memang kalau misalnya pakai gerakan tubuh kayaknya lebih asik ya Bu Jia ya. Oke. Suara lembut sekali, sangat keibuan. Terima kasih. Seperti penekanan di huruf vokal A. Ya, sepertinya bisa terlihat lebih ekspresif. Oh iya, salah satu cara untuk ekspresif juga itu menempatkan huruf sesuai dengan haknya masing-masing. Kalau A ya A, kalau A ya A, kalau B ya B, kalau C ya C. Jadi kalau E ya E. Jadi tempatkan sesuai haknya masing-masing. Soalnya ada tuh di yang muda-muda tuh biasanya tuh zaman sekarang itu karena pengen tetap kelihatan cantik tuh jadi ngomongnya agak diseret-seret gitu. Jadi supaya agak supaya kan kelihatan manis gitu. Jadi ngomongnya diseret-seret gitu. Jadi kan lebih kelihatan itu tapi ekspresinya tuh gak kelihatan. Maka tempatkan huruf itu sesuai haknya. A ya A, B ya B gitu. Jadi jangan takut untuk buka mulut. A, B, C. Itu juga perlu latihan. Karena dengan buka mulut itu juga kita juga sambil juga latihan ekspresi. Woi, mantap. Juga di Bu Mujiah karena sifat karakternya Bu Mujiah itu karakter keibuan. Jadi kesannya lembut, tapi kalau seandainya lembut itu bukan berarti juga kalem. Lembut itu juga Bu Mujiah dengan gayanya yang lembut itu juga bisa ajak anak-anak dengan gerakan yang lebih ekspresif gerakannya dan intonasinya juga bisa lebih ekspresif gitu. Oke, ini udah banyak banget nih ditambah kelingan atau ekspresi dari mata Bu. Oke, kelingan tuh yang gimana ya? Bu Lydia deh, saya nggak paham deh kelingan tuh gimana. Oke, Bu Lydia, kelingan itu yang gimana Bu Lydia? saya Bu Lydia, kelingan tuh yang gimana Bu Lydia? Ya, maksudnya matanya berbicara gitu. Matanya berbicara, jadi kayak punya energi gitu ya? Iya, betul. Okay.
Jadi ngomong itu bukan cuma mulut sama ekspresi, tapi wajah itu kayak mata itu nunjukin bahwa saya tuh serius gitu ya Bu ya. Kayak saya tuh bener-bener ada sama kamu gitu Bu Lydia ya. Ya, betul. Oke, siap. Terima kasih Bu Lydia. Wih, banyak banget nih. Ini banyak banget feedbacknya. Bu Mujia, ini feedbacknya udah banyak banget nih. Siap kan nih kita latihan lagi sesuai dengan feedback. Feedbacknya banyak, gerakan tangannya belum ada Bu Mujia. Terus tadi Bu Lydia khusus matanya belum bicara, kurang antusias intonasinya. Kita bisa latihan lagi, tapi senyumnya bahagianya terasa. Banyak juga yang bilang itu udah kelihatan bahagia, tapi intonasinya, kebahagiaannya, antusiasnya belum kelihatan. Boleh nggak Bu Mujia kita coba lagi sekali lagi? Oke. Siap ya Bu Mujia ya. Enak banget jadi Bu Mujia, langsung dapat latihan langsung. Wah, mana Bu Mujia hilang? Oh, lagi ngatur posisi kamera. Oke, kalau begitu. Waktu menanyakan sedih, baiknya dukung juga dengan ekspresinya sebagai tanda empati. Oh baik, terima kasih Bu Tuti masukannya. Masih ada waktu nggak latihan ekspresi sedih ya? Bisa ya, satu lagi nanti ya. Bu Mujia dulu nih, kita latihan Bu Mujia. Halo Bu Mujia, udah aman ya? Kita latihan yang kedua ya Bu Mujia ya. Oke, siap Bu Mujia. Saya ngilang dulu. Kameranya. Oh, kalau enggak gini Bu Mujia. Tahan pakai satu tangannya lagi buat ini. Saya sama nih, saya tahan mikrofon pakai satu tangannya lagi buat bebas gerak gitu. Siap. Halo, ya Bu Mujia, siap ya? Maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya anggap sebagai anak saya. Siap Bu. Saya baik, saya kalau saya rela emang Bu, Satu kayaknya detik pas aja cocok ya, saya jadi anak Bapak. Ibu. Ya saya coba. Oke, siap Bu Mujia. Saya mulai 1, masuk kelas 2, 3. Silakan Bu Mujia. Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam Ibu. Ya, baik anak-anakku sekalian, hari ini kita semua akan bersenang-senang. Oke, siap? Siap, Ibu. Oke, terima Siap, kasih. Ibu. Yuk, kita akan bermain di depan kelas atau bermain di taman. Oke, siap ya? Yuk, Iya. kita lari sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Oke, beri tepuk tangan dong buat Bu Mujia. Mantap. Pertanyaannya, terasa nggak perubahannya, Bapak Ibu? Terasa nggak perubahannya? Keren. Wah. Terasa, iya. Banget ya, alhamdulillah. Intonasinya keluar, tangannya gerak, terus dengan dengan ekspresi wajah itu ternyata mendukung yuk sama-sama anak-anak gimana kabarnya, itu lebih terasa lagi. Jadi feel kebahagiaannya itu juga sampai juga ke kita. Oh mantap, semuanya mendukung. Terima kasih Bu Mujia, sekali lagi tepuk tangan buat Bu Mujia. Yeay, mantap. Wah, yang lain pasti iri nih ya Bu Mujia. Wih, latihannya langsung. Oke, terakhir sebenarnya ada 6 ekspresi dasar. Sebenarnya ada 6 ekspresi dasar yang bisa mewakili perasaan setiap orang. Ada ekspresi sedih, ekspresi marah, ekspresi takut, ekspresi jijik. Ini kayaknya untuk 6-6-nya tapi untuk 6-6-nya kita nggak bisa latihan malam ini. Tapi rasanya dengan latihan senang, dengan latihan terkejut, dengan satu lagi nanti latihan sedih. Latihan sedih itu kita coba berempati. Sedih itu tadi ada yang kasih saran juga, bagus juga sarannya. Kalau misalnya ada anak yang lagi sedih, kita juga bisa berempati gitu ya. Gimana? Oke, atau kangen. Oke, ada Kak Ilham masukan. Atau kangen sama anak-anak gitu. Siap. Dengan latihan 3 itu tadi, nanti latihan takut, jijik, marah bisa latihan sendiri di rumah di depan cermin ya. Itu biasanya lebih aman ya. Kalau sekarang kan masih agak takut-takut tuh. Kelihatan sama ini nih, sama guru-guru yang lain. Belum lagi kalau di sini ada teman-teman satu sekolahan kan jadi malu gitu ya. Kalau di rumah bebas. Paling suami atau
istri aja yang heran-heran. Ini tumben kemasukan setan apaan nih malam-malam ngeliatin kaca. Oke ya. Ini di latihan sedih ini kita berempati sama anak-anak atau kangen deh yang lebih enak kangen. Kan udah lama nih nggak ketemu anak-anak nih. Nah, kangen itu orang banyak yang bisa bilang kangen. Saya kangen deh sama kamu. Tapi beda kalau misalnya bilangnya, ih saya tuh kangen banget sama kamu. Tuh rasa kangen itu beda. Bapak kangen deh sama kamu. Memang ada kangen yang terungkapkan, tapi bapak tuh kangen banget sama kamu. Udah lama nggak kelihatan. Kangen banget pengen ketemu kamu. Nah, itu rasanya juga beda dengan ekspresi, dengan intonasi yang juga mendukung emosi yang mau kita keluarkan. Oke? Siap. Menghadapi anak yang selalu off kamera saat Zoom gimana? Dengan kaitannya ekspresi, ternyata memang untuk bikin kelasnya ini berdasarkan praktek berkali-kali, ternyata kita juga sebagai guru, sebagai orang leader dalam kelas, kita jangan sampai ambil kalau kelasnya lagi kurang mood, kita jangan ambil energi dari anak-anak. Kalau kelasnya lagi adem ayem, lagi nggak mood, justru kita duluan nih, kita sendiri yang ekspresif. Kelihatannya emang kayak orang gila, kayak ekspresif sendiri. Tapi dengan kitanya ekspresif, anak-anak tuh mau nggak mau akan ikut juga gitu. Tapi kalau misalnya beberapa kayak ngajar sama anak TK, anak kelas 1, biasanya semangatnya itu bisa ngalahin kita bisa ambil tuh energinya. Tapi kalau energinya lagi jatuh, jangan sampai kita ambil semangat mereka. Karena kalau kita ambil semangat mereka, energi kita juga akan jatuh. Kalau saat Zoom kameranya nggak aktif, kadang-kadang tuh kita ngerasa tuh kayak kameranya mati semua, kita tuh kayak nggak diperhatikan. Padahal alasan kamera Zoom nggak aktif itu ada banyak, misalnya masalah kuota dan lain-lain lah. Banyak alasan yang membuat kamera itu nggak aktif. Maka yakinin dulu di dalam diri kita bahwa di depan kita pasti ada orang yang mendengarkan. Di belakang kamera ini, di balik kamera pasti ada orang yang mendengarkan. Maka kita transfer terus energinya. Saya juga nggak tahu sebenarnya di belakang saya ada bapak ibu yang dengerin atau kagak. Saya coba ngelihat ini doang nih, ngelihat kamera kecil doang di depan, nggak ngelihat ekspresinya. Tapi saya meyakini bahwa di sana, di belakang kamera, di belakang internet ini ada guru-guru yang sedang nunggu depan kamera yang perlu saya transfer energi duluan supaya guru-guru juga bisa merasakan energi yang sama dan juga bisa memberikan energi yang sama kebalikannya gitu. Kadang-kadang kita ngerasa down juga, dulu awal-awal saya juga sama, ngerasa down ketika kameranya mati. Ya kamera mati semua nih, gimana nih, kayak ngerasa nggak ada yang dengerin, ya kan, kayak sendirian di dalam kelas, kayak nggak ada yang dengerin. Ini ada orang nggak ya gitu. Tapi sekarang udah mulai, oh iya, alasan nggak aktifin kamera juga udah banyak. Kami juga nggak selalu setiap Zoom selalu untuk diwajibkan mengaktifkan kamera, karena kami paham ada beberapa kendala yang menyebabkan anak juga nggak bisa untuk aktifin kamera. Maka mulai dari diri kita dulu, jangan pasrahkan ke orang, tapi mulai dari diri kita sebagai leader dalam kelas. Kadang-kadang saya juga untuk menguatkan diri saya, kadang-kadang kalau kameranya pada mati, saya juga nanya, ini di sini ada orang nggak sih? Kalau ada orang boleh dong tulis di chat hadir. Nah, dengan begitu menguatkan diri, oh benar ada orang di belakangnya gitu. Hukum aksi reaksi Kak, beri aksi dulu nanti akan ada reaksi. Iya, itu betul juga. Apa sih kalau hukum Newton? Oh, energi itu nggak akan pernah hilang. Energi cuma bisa berubah bentuk. Maka kalau energi bahagia kita itu nggak akan hilang, pasti cuma akan diserap dan berubah bentuk berbalik kepada kita. Oke, reminder waktu. Oke, siap, udah di reminder Bu. Ini udah di reminder nih. Oke, kalau gitu terakhir latihan kangen, ekspresi kangen. Oke, sambil bayangin dulu kita kangen sama anak-anak di sekolah atau kangen sama siapapun lah. Saya nggak unmute supaya lebih, kalau misalnya ada yang mau privacy boleh. Kalau mau ada yang lebih private kangennya boleh, tapi kita latihan esensinya ada di kangen ekspresi ya. Esensinya ada di ekspresi ya. Oke.
Menyimak kak, ada tamu tuh kan, bener kan? Nah, latihannya esensinya ada di ekspresi kangen. Oke, bayangin dulu, saya kasih waktu 5 detik deh untuk ngebayangin kangen sama siapa, sama anak-anak boleh, atau kangen sama suami boleh, kangen sama istri boleh. Jadi ekspresinya juga terlatih. Oke, siap. Siap Kak Ilham. Waktu sudah diingatkan. Oke, udah ketemu rasanya. Sekarang kita ekspresikan. Oke, siap ya Bapak Ibu semua ya. Hitungan ketiga kita ekspresikan sambil bilang kangen, sambil ekspresikan. Oke, 1, 2, 3. Ih, Bapak kangen sama kamu. Kangen sama kamu. Kangen sama Dede. Dede Ilya. Oke. Sudah ketemu. Tepuk tangan lagi dong buat semuanya. Iya, mantap. Oke, fokus kakak, fokus saya. Saya fokus juga latihan saya juga sambil ini. Saya termasuk orang yang nggak terlalu ekspresif sebenarnya. Tapi mungkin Bapak Ibu juga nggak ngira kan kalau saya nggak terlalu ekspresif. Kalau ketemu saya cuma pas lagi training pasti ngiranya, Kak Tibran tuh orangnya ekspresif banget gitu kan pasti kan. Soalnya ngelihatnya cuma pas lagi training. Tapi kalau sehari-hari belum tentu belum tentu kelihatan juga sama. Tapi disitulah saya latihan. Saya latihannya ketika nongkrong, ketika ketemu sama tim MC Kuadrat, sama bareng-bareng di rumah, di keluarga, sama saudara-saudara, semuanya yang kecil, yang gede. Saya latihan ke anak TK, keponakan, semuanya saya latihan untuk lebih ekspresif karena saya akan berhadapan dengan banyak orang, kadang guru, kadang orang tua, kadang anak-anak SMA, kadang anak SMP, kadang anak kuliah, kadang anak SD, kadang anak TK, beragam banget. Jadi saya harus punya referensi itu semua. Nah, keuntungan Bapak Ibu tahu nih siapa yang Bapak Ibu hadapi. Maka maksimalkan ekspresi Bapak Ibu, maksimalkan gestur Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan emosi, menyampaikan rasa. Terus juga untuk bisa membuat intonasi yang kita gunakan itu juga intonasi yang mendukung apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau seandainya kita lagi pengen bahagia, maka gunakan ekspresi bahagia supaya intonasinya bahagia. Tapi kalau lagi pengen kita lagi marah mukanya juga nggak bisa gini. Guru wajar juga marah, tapi marah wajahnya nggak bisa gini. Marah nggak bisa senyum gini. Anak-anak akan bingung. Kamu coba jangan duduk di situ. Tapi mukanya senyum, anak-anak tuh bingung. Ini guru marah apa gimana sih nih? Ini kita boleh nggak sih duduk di sini? Tapi kalau marah ya marah. Kalau marah ya marah. Kamu jangan duduk di situ. Kamu jangan duduk di situ. Marah ya marah gitu. Ekspresinya marah. Tapi kalau marah, kan udah ada yang nanya tuh. Kak, ini udah mau penutupan. Terakhir konklusi. Tapi kalau saran saya kalau marah, kalau kata-katanya udah agak sedikit menusuk, maka tatapan matanya kalau bisa lebih lembut. Terutama untuk anak-anak. Kalau kata-katanya sedikit menusuk, tatapan matanya sedikit lembut. Soalnya beberapa ibu-ibu selain kata-katanya menusuk, bapak-bapak juga kata-katanya menusuk, matanya juga tajam. Matanya tajam, kata-katanya tajam. Jadi double kill. Kalau kata anak sekarang tuh double kill. Udah marah tapi melotot. Bayangin marah melotot. Gimana perasaan anak-anak coba? Kamu udah dibilangin ya, matanya melotot, kata-katanya tajam. Tapi kalau misalnya kata-katanya tajam, kamu udah dibilangin ya kemarin sama Bunda. Bunda nggak ulangin lagi ya. Ini yang terakhir ya. Tetap kata-katanya tajam, tapi matanya lembut. Atau sebaliknya, matanya tajam, kata-katanya atau matanya tajam, matanya nusuk, kata-katanya standar. Cuma mata yang main. Jadi anak-anak nggak double kill. Nah kalau matanya yang main itu lebih ke ekspresinya. Kan ada juga guru-guru yang karena ekspresinya udah kebentuk, kadang-kadang marah itu nggak perlu pakai marah banyak-banyak lagi. Cukup lihat sambil nah anak-anak udah paham tuh, salah berarti.
Nah, ada juga yang begitu. Tapi ada juga guru yang marah-marah. Misalnya ada anak nih lari-larian di kelas. Cuma ada guru yang anak-anak udah masuk. Tapi ada juga guru yang udah anak-anak lari-larian, marah-marah, berkali-kali marah-marah, tapi anak-anak nggak masuk-masuk juga. Nah, berarti ada yang salah tuh sama komunikasinya. Jadi kalau marah khusus pilih salah satu ya, mata atau mulut. Mata atau mulut. Matanya tajam, mulutnya lembut. Mulutnya tajam, matanya lembut. Pilih salah satu. Oke. Marah tapi nggak bisa serius, ekspresi wajah kelihatan nggak marah. Nah, marah itu supaya efektif sebenarnya, marah jangan pas di waktu kita marah. Lo gimana? Marah jangan pas kita lagi punya emosi marah. Kalau kita lagi punya emosi marah, kadang-kadang bisa terlalu berlebihan. Marahlah ketika anak-anak itu wajar dimarahi tapi emosinya udah nggak ada gitu. Jadi oke, anak-anak wajar dimarahi tapi kita hilangin dulu nih emosinya nih. Hilangin dulu emosinya udah hilang baru kita ngomongin baik-baik anak-anak. Anak-anak tuh akan jauh lebih respect dimarahi seperti itu dibanding marahnya double kill. Kadang-kadang marah-marah itu nggak menyelesaikan masalah, justru membuat masalah baru gitu. Oke, jadi inilah dia 6 ekspresi dasar. Kita udah latihan happy, bahagia, udah latihan terkejut, udah latihan sedih juga, udah latihan kangen juga. Oke, guru BK tuh Kak, ya karena anak-anak sudah paham di guru BK gitu ya. Oke, jadi balik lagi ya, udah latihan marah, udah latihan senang, udah latihan terkejut, udah latihan kangen atau sedih. Nah, 3 yang lain yang belum sempat latihan, kita udah tahu metodenya, nanti kita bisa latihan sendiri di rumah ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti tujuannya bukan cuma ekspresinya doang kok. Insya Allah kalau ekspresinya berubah, semua aspek di dalam kata-kata, intonasi itu semuanya ikut berubah. Contoh tadi Bu Mujiah begitu tadi dapat dapat feedback, dia mau merubah gesturnya, merubah ekspresinya, terus merubah intonasinya, akhirnya kita juga terasa kan jauh lebih ramah dibanding yang pertama. Oke. Berlatih gestur itu lagi belajar pencitraan ya? Bukan, berlatih gestur itu bukan lagi belajar pencitraan. Berlatih gestur itu belajar untuk membangun karakter diri sendiri. Karena dengan berlatih gestur, dengan terbiasa berlatih gestur, itu nanti sehari-hari kita juga akan berubah. Karena seperti proses di awal, seperti ice breaking di awal, bahwa kata-kata yang menyenangkan, semua yang menyenangkan itu pasti lahir dari pola pikir yang menyenangkan. Kalau kata-kata guru yang membuat anak-anak kuat pasti lahir dari pola pikir yang kuat juga. Maka latihan gestur sebenarnya, latihan muka adalah latihan untuk merubah personal strength, latihan untuk merubah diri untuk menjadi pribadi yang punya kekuatan lebih, terutama di sisi emosi. Jadi kalau itunya sudah terbangun, emosinya sudah kuat, jadi kita nggak perlu banyak ini lagi nih, kita nggak perlu banyak mikir lagi. Jadi kita udah tahu, oh anak-anak segini caranya begini, oh ini anaknya segini caranya begini. Jadi udah banyak referensi di otak kita. Bukan menjadi pencitraan, tapi merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau seandainya ini udah jadi terbiasa, ke anak ngomong begini, ke yang temen setara ngomongnya begini juga, ke yang lebih dewasa ngomongnya begini juga, itu akan menjadi karakter diri, dan karakter yang menyenangkan itu pasti akan dicari, akan ditunggu-tunggu oleh orang lain gitu. Pak siapa tadi? Pak apa Ibu ya? Ya itulah. Bu Fuji. Terima kasih tapi masukannya Bu Fuji. Oke, baik, rasanya hari ini, di malam hari ini, di hari ini ada tadi ice breaking sudah, di malam ini kita latihan gestur juga sudah. Semoga di satu hari ini latihan ini bisa membuat kelas kita jadi kelas yang menyenangkan. Saya kebayang guru-guru punya ice breaking yang menyenangkan, terus juga wajahnya juga wajah yang membahagiakan. Pasti anak-anak rindu deh sama guru-gurunya. Kapan nih ibu ini lagi? Kapan nih bapak ini lagi? Ih, kok lama banget sih kelas bapak ini? Oh, lama banget sih kelas ibu ini. Soalnya punya referensi cara ice breaking yang baik, juga cara menyampaikan yang baik. Semoga dengan begitu anak-anak jadi lebih giat belajar,
belajar, lebih senang untuk menerima pelajaran, sehingga nanti tujuan utamanya adalah membentuk generasi-generasi yang siap untuk menghadapi masa depan, membentuk generasi yang nggak takut, nggak lari dari belajar, tapi justru mencintai belajar. Karena di dalam hidup ini, dalam setiap aspek kita tak pernah berhenti untuk belajar. Wih, tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ibu guru semuanya. Yeay, mantap. Siap praktek Kak? Oke, ditunggu Bu Fuji. Wah, nanti bahagia sekolah-sekolah di sini nanti akhirnya anak-anaknya jadi anak-anaknya juga ekspresif. Wih, mantap lah pokoknya. Kalau gitu terakhir sebelum presensi tadi ada yang Kak tadi sih nggak kebagian joget-joget tadi, saya joget-joget lagi ya yang di awal ya. Nanti satu kali aja joget-joget kanan kiri gini. Oke, satu kali aja, begitu selesai langsung isi presensi. Diisi baru kita akhiri pertemuan kita hari ini. Setuju ya supaya lebih semangat lagi malam-malam. Ekspresinya juga sekarang udah tahu nih, perlu ekspresi yang lebih lagi. Jadi selain joget-joget juga sambil senyum juga dong supaya bahagia juga. Oke. Udah musiknya udah kenceng nih Ilham. Oh belum. Ulang lagi. Yo, Bapak Ibu guru semuanya, boleh tangannya di depan kamera, Yo, gerakin. Siapin tangan kanannya, tangan kiri kelingking. Yo, tangan kiri kelingking. Tangan ketiga tukar ya. 1, 2, 3. Yo. Tukar lagi. Tukar lagi. Yo. Lebih cepat. Yo. Yo, ini latihan gini untuk mengurangi kepikunan loh. Oh, saya udah pikun ngomong gini. Ganti tangan jempol, tembak. Yo, lebih cepat. Sat. Yo. Wah, bareng-bareng ya Bu Asri. Woi, Bu Yuti. Woi, terima kasih sekali lagi buat semuanya. Ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru semua, untuk kalian tepuk tangan. Dan untuk malam ini silakan linknya sudah ada di isi presensinya. Besok kita akan kirimkan sertifikatnya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Presensi boleh ditulis bisa diklik di kolom chat. Oke. Musiknya boleh dong sambil pelan-pelan. Asli sambil ini deh. Nih Bu Asri pasti lagi sama anak-anaknya nih, susah nulis presensi. Saya mau ngobrol sama Bu Asri dulu deh kalau gitu. Gak apa-apa. Dia anak-anaknya lagi sedang nih dengar kanan kiri. Ngobrol Bu Asri. Ganggu dulu Bu Asri. Halo Bu Asri, Assalamualaikum. Halo. Rame. Aduh, seru banget kayaknya di rumah. Bu, ganggu bentar nih, gak apa-apa, sambil Bapak Ibu yang lain sambil ngechat sambil ngisi presensi. Bu Asri itu ada siapa aja, Bu? Anak-anak nih. Oh iya. Oh itu ada siapa namanya yang satu siapa? Nah, ada anak yang pertama Via sama anak yang kedua Z. Oh, oke, seru banget di rumah nih, ada Via sama Z. Bu, tadi ikut kan dari awal sampai akhir Bu Asri? Iya. Bu Asri, boleh dong sharing apa yang Ibu rasakan Bu Asri sama apa yang Ibu dapat nih hari ini. Yang dirasain dulu dah. Yang dirasain pastinya jadi lebih senang, bahagia. Jadi nggak terbeban sama pelatihan yang ribet yang itu, pokoknya dapet banget dan sama banget sama judulnya. Kan sekedar teori tapi kita diajarin prakteknya langsung, itu sih yang dapetnya banget. Oke, alhamdulillah.
ada teori, ada praktek, jadi dapat. Oke, terima kasih Bu Asri. Yang paling didapat tuh apa tuh? Jangan cuma dapat doang, tapi apa nih yang didapat nih? Apa nih yang paling diingat dah Bu Asri? Yang paling diingat? Ingat sih itu apa? Lebih ke yang gestur ke muka yang nampilin kita tuh harus gestur muka, gestur tubuh yang mencerminkan apa yang mau kita sampaikan, tapi lebih ngebangun gestur tubuh yang membuat orang bahagia itu. Jadi karena kan biasanya kan kita suka ngeluarin gestur tubuh yang sesuai dengan perasaan kita atau yang kita alami atau yang kita pikirin, tanpa harusnya kan dikesampingkan itu dan harus fokus sama siapa orang yang kita tuju gitu. Oke, ada lagi Bu Asri? Enggak, itu aja. Oke, terima kasih Bu Asri, makasih banyak. Boleh diisi presentasinya Bu Asri kalau belum sempat. Kita tunggu deh sampai orang terakhir yang ada di sini. Terima kasih Bu Asri. Wah, ini rame banget di rumah. Seru nih ya abis gini nih. Semoga abis gini bisa tidur ya anak-anak ya. Supaya enggak. Oh, besok hari Sabtu ya. Alhamdulillah besok hari Sabtu ada waktu lebih panjang untuk istirahat buat anak-anak. Oke. Siapa lagi ya? Boleh ya. Tadi ibu-ibu bapak-bapak deh. Kita ajak ngobrol deh. Gangguin bapak-bapak. Ada siapa ya? Oh, dia nih Bapak Pak siapa nih kayak lampu? Masih ada di sini. Oh, itu Pak Masda Jaya. Pak Masda Jaya dari siang nih ada nih. Oke, kita tanya dulu nih Pak Masda Jaya. Halo. Assalamualaikum Pak Masda Jaya. Ya, unmute dulu Pak Masda. Oh, tadi Bu Asri dari sekolah mana ya Bu Asri ya? Oh, belum tanya. Tapi Bu Asri masih ada Bu Asri? Bu Asri masih ada Bu Asri? Bu Asri, udah nggak ada Bu Asri. Oh, apa dah? Lupa nanya sekolahnya. Pak Masda dari sekolah mana Pak Masda? SD ITL Istiqomah Kelapa 2. Oh, Istiqomah yang ada di ini ya. Karawaci ya? Iya, di Karawaci. Oke. Pak Masda, ini udah belajar hari ini, malam hari ini. Yang Bapak rasakan deh hari ini apa malam hari ini? Ya, kalau yang saya rasakan ya mungkin kalau saya melihat ini wajah itu wajah tegang mungkin saya itu ya. Oh. Wajah. Oke. Jadi kalau anak-anak di sekolah itu wah kayaknya kalau udah saya jalan dengar sepatu aja wah ada Pemasda lewat. itu baru ini doang ya, baru sepatunya doang ya. Oke. Nah, terus gimana Pak Masda? Apa namanya yang pengen Pak Masda bentuk nih? Kan kita udah sama-sama latihan nih. Yang pengen Pak Masda bentuk nih. Jadi apa nih selain ini nih? Pengen anak-anak tuh Pak Masda pengen anak-anak tuh nanggepin Pak Masda tuh gimana? Yang Pak Masda yang gimana gitu Pak? Ya, kalau harapan saya sih ketika kita berbicara atau komunikasi dengan anak ya harapannya sih jadi anak itu ngikuti apa kita dan anak itu saling mengisi gitu istilahnya. Di situ tidak ada rasa istilahnya kata marah atau bagaimana, tidak ada di situ. Walaupun pada dasarnya yang tadi kita pelajari, nih mimik kita lagi marah, tapi jangan sampai mimik kita itu anak itu tahu bahwa kita lagi marah gitu. Harapan saya seperti itu sih. Oke. Jadi harapannya Pak Masda bisa memberikan emosi walaupun lagi marah, tapi juga bisa ekspresinya tetap ekspresi yang bahagia ya. Iya, seperti itu. Jadi karena ekspresi itu juga bisa mempengaruhi emosi. Jangan-jangan kalau kita menampilin bahagia, justru marah kita jadi hilang nih gitu ya Pak Masda ya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Masda, makasih banyak. Oke, ya, udah ngisi presensi Pak Masda? Udah. Oke, berarti boleh melanjutkan aktivitas. Selamat beristirahat di malam hari ini. Semoga besok kalau ketemu anak tuh udah, Bapak kok jadi lebih happy ya. Pak semalam dapat apa nih? Nggak kenapa-napa kan Pak? Oke, makasih banyak Pak Masda. Boleh nih kalau mau lanjutkan aktivitas, boleh silakan. Terima kasih Pak Masda. Ini masih banyak nih yang ada di sini nih. Masih ada 108. Izin live. Terima kasih teman-teman sama-sama Bapak Ibu guru hari ini. Mohon maaf juga kalau saya ada salah-salah kata, ada salah-salah omong, salah-salah ucap.
apa namanya, semoga juga dibukakan pintu maaf oleh Bapak Ibu guru semuanya. Ada lagi? Ini Pak Susila nih, Pak Susila. Iya. Ya, siapa suruh dia nyalin kamera? Enggak deh, Pak. Kita mau ngobrol aja nih dari SD Kesatuan ya? Dari SD mana sih? SDK Kesatuan. Oke. Halo Pak Susila. Ya, halo Kak. Sehat Pak Susila? Alhamdulillah sehat. Pak, ikut nggak tadi dari awal? Siang ikut, cuma pas terakhir itu jelang mau selesai itu saya nggak ikut. Oh, oke. Yang malam ini, yang malam gimana yang malam? Yang malam ikut dari awal. Oh, ikut dari awal. Berarti kalau saya tanya-tanya nih, ya berarti tahu nih dari awal nih ya. Insya Allah. Pak, tadi ini dah sama nih pertanyaan nih. Perasaannya dulu nih, perasaan. Perasaan apa nih? Bukan perasaan Bapak ke saya, tapi perasaan ikut training ini ya. Perasaan di malam hari ini, Mas Susila. Ya, perasaannya tadi campur-campur. Ya, pada saat disuruh mengucapkan apa kabar sambil senyum gitu kan, nah itu agak-agak aneh gitu ya. Jadi senyumnya kan biasanya senyumnya senyum biasa gitu ya. Nah tadi memang terasa beda lah gitu. Oh, oke. Ya. Emang kalau yang udah latihan senyumnya gimana Pak Susila? Saya belum lihat tadi Pak. Udah tadi. Nah ini senyum kayak gini sebenarnya, ini senyum kayak gini nih Pak Susila. Kadang-kadang kita udah biasa sebenarnya, cuma nggak sadar. Kalau ini beda. Aja. Kalau senyum yang ini beda karena habis gajian. Ya Allah, semoga gajiannya tiap hari ya semua senyumnya. Amin. Aminnya kenceng banget lagi. Oke. Tadi kan itu tuh yang Pak Susila senyumnya kayak agak beda gitu kan, kayak nggak biasa gitu. Itu yang latihan. Yang baru lagi apa yang Pak Susila dapat Pak? Yang tadi untuk ekspresi gitu ya. Yang emang sih kita harus jujur, maksudnya pada saat ngajar sama anak-anak itu memang ekspresinya memang harus jujur. Kalau misalnya yang tadi ya, terutama pada saat penerapan, kalau lagi serius, kalau lagi marah tapi jangan sambil senyum, aneh gitu. Iya, saya juga tadi susah juga tuh Pak. Ya tadi susah. Iya. Terus ya. Pak? Terus juga untuk yang tadi yang Bu siapa itu ya? Yang tadi Bu Mujiah. Ya, Bu Mujiah gitu ya. Nah, memang kalau ya tergantung ini ya bawaan ya. Biasanya kan nggak setiap orang itu memang bisa melatih dengan mudah ya untuk ekspresi seperti itu. Biasanya memang udah bawaannya dari sana ya seperti itu. Tapi sebenarnya mah niatnya berbeda gitu. Memang kelihatannya jutek gitu, tapi padahal sebenarnya mah niatnya beda gitu. Tapi kelihatan ada perubahannya Pak, menurut Pak Susila aja. Kelihatan nggak? Tadi ada perubahan antara percobaan pertama dengan percobaan yang kedua Pak? Ya, ada. Cuma memang harus terus dicoba terus. Terus ada latihannya terus. Berarti ada bukan berarti nggak bisa kan? Berarti tetap bisa improve kan? Tetap bisa latihan kan? Oh, oke. Iya, tetap. Tinggal sampai sekarang juga saya jadi sampai tadi juga. Oh iya ya. Berarti kalau misalnya setiap ngadepin anak-anak ya memang kita harus biasain ekspresinya seperti itu. Ekspresinya jelas, jangan sampai kalau kata anak-anak gaje gitu nggak jelas. Iya betul. Iya betul. Ekspresinya gaje nih nggak jelas. Iya. Oh, anak sekarang juga berarti Pak Susila ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Susila. Udah sama-sama. Ya, sukses buat MC. Udah isi. Oke, kalau gitu selamat melanjutkan, selamat istirahat Pak Susila. Iya, terima kasih. Sama-sama. Wah deh, masih ada 60 orang yang ada di sini. Ini pada betah-betah amat, pada kagak mau ini apa istirahat apa ya? Dengerin Kak Gibran soalnya pada semangat. Wah, dengerin saya pada semangat. Ini saya udah turun nih semangatnya nih, pengen istirahat. Oh, gantian ya. Karena mukanya kan ngebohongin soalnya happy terus, jadi pikirnya ngantuk-ngantuk. Oh iya. Ya bener ya. Bu Zakia deh, Bu Zakia. Udah lama nih gak ngobrol sama Bu Zakia. Bu Zakia, yang Bu Zakia ilmu baru nih yang Bu Zakia dapat hari ini. Di-unmute Bu, mohon izin. Oke, yang didapat hari ini tuh makin menguatkan sih ya. Kalau emang ekspresi tubuh tuh butuh banget. Kalau misalnya flap-flap aja, apalagi saya ngajar TK ya.
Jadi itu anaknya ya hitungannya mungkin gini ya, kalau kita semangat itu tadi ya, Kak Tibran ajar kita nih hari ini. Tapi kitanya mungkin beberapa ada yang ya Allah Kak Tibran ya happy banget gitu, padahal mungkin kita yang mikirnya ya lah dia orangnya gitu banget, tapi mungkin itu yang aku ngerasain ke anak-anak saat ngajar tuh, apalagi aku ngajar kelas paling kecil kan. Jadi katakan ya maaf ya, gue rame sendiri, anak-anaknya meluang saat bodoh deh, nanti siapa tahu, tapi nular gitu, ternyata nular sih gitu. Dan hari ini tuh makin muatin aja gitu, memang ekspresi bahasa tubuh tuh perlu gitu, karena bahasa gitu, tadi ya, walaupun pakai masker juga mata tuh bicara ya. Iya betul. Pokoknya dari tadi siang dengerin juga, walaupun di antara kerjaan tapi seru asli. Makasih ya FC Kuadrat. Sama-sama. Terima kasih Bu Zakia. Emang bener banget sih perasaannya kadang-kadang ngerasa rame sendiri. Ini kadang-kadang juga kalau misalnya lihat yang lagi di luar tuh kayak itu apa sih di dalam rame sendiri. Oke. Baik, terima kasih Bu Zakia. Presensi udah ya berarti ya. Sama-sama sudah dong pastinya. Oke. Boleh dilanjutkan aktivitas kalau mau istirahat. Aku boleh. Ya, makasih Kak Tibran. Terima kasih Bu Zakia. Waalaikumsalam. Untuk Bapak Ibu guru yang masih bertahan di link Zoom ini, kami akan tutup dalam 2 menit ke depan supaya Bapak Ibu guru juga bisa beristirahat di malam hari ini. Terima kasih Bu Lina dari Bekasi. Terima kasih Bu Kristina dari SD Kesatuan. Terima kasih Bu Atun. Sampai ketemu. Siap Bu Kristina, semoga ketemu lagi. Semoga nanti kita ketemu. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Terima kasih juga Bu Lina. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih Bu Lina. Izin live ya. Silahkan Bu Lina, Pak Susila, terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa ketemu dengan kesempatan. Silahkan Bu Kristina. Oke, pamit Kak, pamit semuanya. Bu Kristin. Semangat Pak. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Ibu semua. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Kita akan tutup link Zoom meeting ini.